Wa minha wuqu'un nas fi bitanakus. Ini dengerin. Ada tuh kiai ini maaf aja kalau sembahyang Allahu Akbar. Kiai orang alim. Kalau menurut pandangan kita bagaimana kira-kira sembahyang itu begitu? Kira-kira kagak danta. Kagak apa? Kagak danta. Akhirnya karena dia berbuat begitu, akhirnya orang awam ikut lagi. Allahu Akbar. Lalu semua begitu. Oh no, dia orang pintar gitu dong. Itu yang menjadi bahaya. Nah, tapi oleh orang alim bisa jadi dia ada sesuatu di balik itu. Paham tuh? Iya, jangan bahasanya jangan diapain tuh. Jangan diikuti. Kalau kagak tahu hakikatnya. Gitu, Pak. Gitu. Jadi gitu. Ya, kadang-kadang ada pangkat kewalian dia berbuat menyalahi syariat. Yang diikutin dah. Lu pengen tahu dah lu ngikutin konsehan keder lu. Bener gitu. Hati jangan ya. Iya, yang ngikutin siapa? Sehat, untuk sehat. Ada rumah orang coret-coret. Lalu ngapa itu? Ngikutin orang sehat. Tangkap polisi lu. Iya, lapasa lu. Paham tuh ya? Dah begitu. Paham tuh ya? Nah, jadi jangan sekali-kali ke orang alim. Memang ada orang yang disebut khariqul adat, menyalahi kebiasaan. Dah, apalagi nih. Wa minha anana sayusayyuna zonabi. Nah, kadang-kadang bagi orang yang kagak percaya, malah justru apa ini ikut orang pintar begitu, sembahyang pelang-rong goyang. Akhirnya dia berbuat sangka jelek kepada orang alim, yang padahal dia belum paham tuh apa daripada mana perbuatan orang adat tadi ya. Ya kenal kan masing-masing ilmu masing-masing apa? Ya, masing-masing kedalamannya ya. Ya, dah. Wayub apa? Payan piruna anu akhirnya dia kagak mau belajar tuh orang alim. Karena perbuatan orang alimnya kayaknya menyalahi syariat. Dia mau ngomong orang lagi, dia ngajak. Ngapain lu belajar sama dia? Tuh begitu. Nah, wayub piruna gairahum. Bukan hanya saja dia kagak mau belajar sama itu orang alim, tetapi orang lain juga dia kagak suruh apa? Belajar. Karena kadang-kadang perbuatannya menyalahi apa tuh? Syariat. Oleh karena itu, manakala ada orang alim, orang mursyid berbuat semacam itu, kudu diterangi kepada orang yang lihat supaya kagak gagal paham. Gitu ya. Watasqutu riwayatu wa syahadatu, akhirnya tuh orang alim gara-gara berbuat yang kagak enak dilihat, akhirnya ngaji orang pada berhenti sama dia, penyaksiannya kagak diterima, gitu ya. Oleh karena itu jangan sembarangan kalau orang alim berbuat, kudu dipikir-pikir dulu. Wa yubtilul amala bi fatahu, batal amal dengan fatwanya dia. Ya. Wa yazhabu rukunun nufusi ila ma yaqulu minal ulum, akhirnya kebanyakan orang pada minggir, pada jauh sama dia. Biasanya orang ngaji sama dia jadi kagak betul. Jadi kagak ngaji karena ada perbuatan dia secara syariat tidak benar dan dia kagak jelasin sama orang lain. Wa hadhihi mafasidu zahiratun. Itulah kerusakan yang jelas akibat orang alim berbuat yang kadang-kadang menyalahi aturan syariat. Padahal pada hakikatnya bisa jadi benar tanpa dijelasin sama orang lain. Tuh, panjang ini. Ya, pembahasannya panjang. Nah. Terus apa lagi? Oleh karena itu payan bagi lau ijtinabu afrodiyah, maka sebaiknya bagi orang mursyid, bagi orang alim menjauhkan hal-hal semacam itu. Jangan sampai diberbu di hadapan umum, di hadapan apa? Umum. Sehingga nanti patokan orang. Apalagi dia dianggapnya udah jadi wali gitu ya. Udah jadi apa? Udah jadi wali. Fa in ihtaja ila syai'in min zalika wa kana muhiqqan fi nafsil amri lam yuzur. Kalau umpamanya sampai butuh kepada perbuatan tersebut, ya, tapi jangan sampai orang lain tahu. Cukup dia apa? Yang tahu. Karena kalau seandainya orang lain tahu, fa'in azarahu aw zahara aw ra'a maslahata fi zari liyulama jawazu, ya, wa hakama syarut fihi payan bagi ayaqul hadzal ladzi fa'tu hasanah. Au nama fatu li ta'lamu anna la sabiyarami. Idza kana ala hadzal wajh alladhi fa'altu wa kaza wa kaza wa
Seandainya dia perbuat juga di hadapan orang lain, maka dia pun jelaskan perbuatannya itu, ya, yang mana perbuatannya tadi, ya, tidak pantas menurut syariat. Nanti ada dalilnya. Ini lagi diterangin dulu. Nanti ada dia berdasarkan dalil. Warna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dalilnya. Hasan bin Hasan bin Nur Ro'ay Salam qoma al mimbar. Aku lihat Rasul berdiri di mimbar. Nih kata Sa'id, kata Sahal. Maka baru begitu dia berdiri di mimbar, Nabi takbir, Allahu Akbar. Karena Nabi takbir, wakaf baru nasuk manusia juga yang apa? Takbir, ikut takbiratul di ihram. Padahal Nabi adanya di mana tuh? Di mimbar. Setelah Nabi takbir, Pak Qoro'a, dia baca Fatihah, dia baca Quran. Habis baca Quran, baca Fatihah, waroka'ah. Nabi kita baru ruku. Begitu Nabi ruku, sahabat ikut apa lagi? Ya ikutin aja di perbuatan sahabat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waroka'ah. Habis ruku, sumarfa bangun Nabi dari apa? Ruku. Nah di sini nih ganjil, nih. Ya. Sumarja'a al-Qahqar. Kemudian Nabi kita mundur, turun dari apa itu? Mimbar, mundur. Ya kan Nabi kita, ya, malam kiblat. Sembahyang pada malam kiblat. Begitu, nah, begitu ruku, tuh, ya, habis ruku ngapain sembahyang? Gua tanya. Sujud kalian. Mundur Nabi kita dari mimbar tuh, turun ke bawah. Tuh. Apa? Langsung apa? Sujud. Nah, ini kata sahabat, dalam hatinya nih, ada sahabat, ini jangan-jangan ada peraturan baru nih. Ganjil gitu. Biasanya sembahyang kagak modelnya begitu. Ganjil gitu. Nah, makanya Nabi setelah sholat terang itu, ya enggak? Nah, begitulah caranya orang sholat. Manakala dia di atas tempat tinggi, tapi giliran sujud dia udah apa? Mundur cari tempat sujud. Kalau memang masih ada tempat apa? Tempat sujud. Itulah cara orang sholat. Jadi Nabi berbuat begitu, ngajarin manakala terjadi saat seperti itu. Ya, gitu ya, paham dia? Coba kalau Nabi kagak jelasin, wah sembahyang modelnya begini nih. Model apa lagi nih? Model baru lagi nih. Berarti terus aja dipakai udah. Yang sembahyang lama kagak dipakai udah biasanya. Iya, nah, gitu. Jadi itu kalau ada terjadi sesuatu, ya nggak? Nah, selain daripada sembahyang yang biasa. Begitu ya, paham ya? Ya, nanti kita jelasin. Kemudian habis itu Nabi kita summa ada ilang mimbar, habis ruku bangun balik lagi kemana? Maju lagi ke depan. Tuh, gitu ya. Sampai Nabi kita menyelesaikan sholatnya. Hatta faragha min sholati, hingga beliau selesai dari apa? Begitu selesai sholat, summa aqbala alan nas. Kemudian dia menghadap sahabat. Gitu ya, kita sembahyang gitu. Kalau kita habis imam sembahyang, boleh kita madep ngalor, gitu ya. Boleh kita madep orangnya langsung. Dua ya. Nah, terutama apabila kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya gitu. Nah, begitu Nabi ngadep sahabat, apa kata Nabi? Ayuhan nas, hai manusia. Gitu ya. Innama sonatu hadza ya lita kamu ya bi walita alamu sholati. Hanya saja aku berbuat semacam itu tadi supaya kamu ngikutin dan supaya kamu tahu ya enggak cara sholat yang semacam seperti itu. Kalau seandainya terjadi sesuatu saat begitulah caranya. Tuh. Enak gak tuh? Oh kalau kata sahabat, oh begitu ya kan? Jelas dah begitu dah. Coba kalau Nabi diam aja, nggak dijelasin, lah dibuat hukum begitu di sholat itu. Habis itu mundur sujud naik lagi, ya, nah, iya, ada lagi. Walari subilani babi kasirotun kadisi inna sofia. Nah dari inna sofia itu, begitu juga modelnya. Orang kagak paham, kemudian dijelasin Nabi gini, jadi paham. Wafil Bukhari an Aliyah sari Bapak Iman.
dalam riwayat Bukhari, nah satu saat Sayyidina Ali minum berdiri. Begitu berdiri tuh. Ya. Kalau menurut apa namanya, pantas nggak? Pantas nggak kira-kira tuh? Ya, secara dah syariat ya. Iya, tuh. Kagak pantas minum apa? Berdiri, makan berdiri gitu ya. Kalau di gedung begitu tuh. Kan kondangan di gedung ya. Makanya apa tuh? Berdiri sambil jalan. Ya. Dah. Sahabat, lah itu kok Ali minum apa? Berdiri. Bingung. Lah Sayyidina Ali denger tuh kelamak lumik. Tahu tuh, orang pada ngomong kayaknya kagak terima gitu ya, kurang pas dah. Kalau Sayyidina Ali minum apa? Nah, Sayyidina Ali begitu denger sahabat pada gunding-gunding, apa katanya? Sayyidina Ali ngomong kenceng dah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi, aku pernah melihat Rasul fa'ala kaza. Minum seperti itu jarang. Kebanyakan apa? Duduk. Ya. Kamar aitumuni, sebagaimana kamu lihat aku sekarang minum apa? Berdiri. Ya gitu ya. Dah. Fa'al tuh aku lihat, aku perbuat. Nah akhirnya sahabat yang tadinya ngerunding kagak setuju. Ternyata pernah dikerjain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, sekalipun perbuatan tersebut jarang terjadi. Kita langka. Biasanya kalau perbuatan langka pasti orang perasaan aneh. Makanya kalau berbuat sesuatu aneh kudu diapain? Dijelasin. Paham tuh? Supaya orang kagak salah sangka. Wallahu a'lam bishawab.